Seonggok daun kerontang. Dan ketika engkau sudah menjelma seonggok daun kerontang, maka kini tak ada lagi yang akan menghiraukanmu. Tak ada lagi mata yang sudi memandangmu. Engkau sudah terjatuh, terkulai, lunglai, kerontang tak berdaya, berserak di mana-mana dan diinjak-injak seolah tak bernilai sama sekali. Oh, masa bodoh dengan segala jejak masa lalumu. Engkau kini hanyalah sampah yang hina, yang mengotori halaman dan harus dibuang ke tempat sampah atau dikubur dalam gelapnya tanah, tertimbun dalam sunyi, sepi tak berarti. Lalu engkau akan dilupakan, namamu akan terhapus dengan sendirinya, apalagi jejak-jejak peninggalanmu. Takkan ada lagi narasi yang bisa menyebut-nyebut nama dan jasamu, karena engkau sekarang hanyalah seonggok daun kerontang. Tapi wahai daun kerontang, walaupun seisi dunia melupakanmu, menafikan napak tilasmu, atau mengubur jejak langkahmu, engkau tetap berada dalam pengawasannya. Engkau selalu berada dalam pengamatannya, karena sabda ilahi, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Wa ma taskutu min waraqin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun, tidak ada apapun yang tidak tercatat di dalam kitabnya yang nyata di Lauhul Mahfuz, illa fi kitabim mubin. Sungguh indah dan sempurna pengetahuan Sang Pencipta langit dan bumi. Semuanya takkan pernah luput dalam desainnya, termasuk daun kerontang yang berguguran sekalipun dijadikan sebagai ibroh yang tak luput dari intayannya. Daun adalah makhluk lemah yang sangat mudah digoyang angin. Namun begitu, fungsinya bagi kehidupan manusia terlalu sangat tidak mungkin untuk diremehkan. Karena justru dari daun yang lemah ini, manusia bisa bernafas dengan lega. Oksigen yang dihasilkan oleh selembar daun adalah wujud nyata bahwa denyut kehidupan ada karenanya. Karena hanya dengan oksigen itulah manusia bisa bernafas dan menghirup udara segar untuk keberlangsungan hidupnya di dunia. Selembar daun begitu sangat berguna, karena darinya kita bernafas dan darinya kita terbebas dari bahaya karbon dioksida. Keberadaan selembar daun bisa menyerap racun-racun yang berasal dari manusia dan segala aktivitasnya. Maka menjadi aneh
jika ada manusia yang tidak pernah mau berterima kasih, walaupun hanya kepada selembar daun. Remeh memang, tapi hina akibatnya. Karena bagaimana mungkin ia bisa berterima kasih kepada Tuhannya kalau kepada makhluknya saja ia tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Wahai manusia, sadarlah, engkau adalah anak-anak semesta, di mana daun dan pepohonan adalah bagian kecil darinya. Engkau makan, minum, dan bernafas darinya. Maka jangan pernah durhaka kepada semesta. Berbudi baktilah kepadanya, seperti engkau berbakti kepada ibu kandungmu sendiri. Jaga dan rawat ibu semestamu yang sudah renta ini, sebagaimana engkau menjaga dan merawat ibumu di usia senja. Janganlah engkau menjadi durhaka dengan berjalan di muka bumi dengan sombong dan lalu membuat kerusakan di muka bumi. Kitab suci sudah dengan sangat jelas melukiskan bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Karenanya, kita diseru untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Wahai manusia, engkau hanyalah semesta kecil, sebuah mikrokosmos atau alam shogir. Maka bersikap hormatlah kepada alam besar atau makrokosmos dengan tidak bersikap semena-mena kepadanya. Bumi sudah cukup sabar ketika kamu injak setiap hari. Tapi jangan sakiti dia dengan sampah kotormu yang berserakan. Ulahmu mengunduli hutannya dan mengeksplorasi dengan serampangan untuk memenuhi hasrat serakahmu. Ingatlah, ia adalah juga makhluk sepertimu yang tidak mau disakiti. Karena semesta ini tidak lain dan tidak bukan adalah sama sepertimu. Secara hakiki, semesta ini adalah manusia besar atau insan kabir. Maka sayangi dan perlakukanlah ia sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Atau minimal jadikan ia sebagai sahabat sejatimu. Jadikanlah ia sohib bumi yang mau mengerti dan berempati agar bumi terus lestari. Oh, tapi kini engkau hanyalah seongkok daun kerontang. Engkau bukan daun yang segar lagi. Engkau tidak lagi hijau. Wujudmu sudah berubah dari hijau, kuning, coklat, layu, kering, kerontang, sampah tak berguna. Oh, tak pernah ada kata sia-sia. Demikian sabdanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Daun kerontang yang jatuh berguguran selalu menjadi ibroh. Walaupun engkau kini mewujud daun kerontang,
tapi baktimu pada titah Tuhanmu tidak pernah berhenti. Engkau yang kerontang, kini melapuk menjadi diri yang baru untuk merangsang generasi. Engkau bertransformasi diri menjadi emas hitam yang kaya akan nutrisi. Dari engkaulah kehidupan baru akan muncul dengan penuh vitalitas dan kualitas maksimal. Maka hanya dengan barokahmu tunas-tunas baru bermunculan dengan bernas. Sebaliknya, jika tunas-tunas baru justru membuangmu begitu saja, mencampakkanmu tanpa makna, menganggapmu sampah tak berguna, maka lihatlah tunas-tunas yang tumbuh akan kerdil dan boncel. Itulah konsekuensi bagi generasi baru yang menolak tuah dari daun yang kerontang. Ia tidak akan tumbuh subur, apalagi berkembang secara optimal. Dari seonggok daun kerontang, seharusnya kita bisa merenung bahwa semua yang ada ini adalah jejak-jejak keberadaannya yang maha sempurna, Al-Kamal. Semesta dan segala isinya ini adalah manifestasi atau tajalliyat dari sifat jalaliyah dan jamaliyahnya. Maka perenungan terhadap segala ciptaannya akan mengantarkan kepada hakikat kesejatian manusia. Karenanya, jangan pernah meremehkan daun kerontang. Jadikanlah ia ibroh yang akan mentransendesikanmu pada makom yang sebenarnya. Alam adalah pusat ibroh karena ia merupakan ayat-ayat kauniyahnya. Orang yang pandai mentafakuri dan mentadaburi alam akan merenung bagaikan gunung. Keras berfikir seolah kincir, lalu bergerak umpama ombak, menjadi pembelajar serupa fajar, menjadi petarung seolah burung, tak gentar seragam halilintar, berperangai semacam sungai, mengalir ibarat air, bersikap lembut selembut kabut untuk menawan laksana awan, benderang seperti bintang, mandiri seakan mentari dan berkarya sebagai cahaya. Sungguh bijak ungkapan yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal lingkungannya atau alam sekitarnya, maka dia akan mengenal siapa dirinya. Dan barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa bi'atahu faqad arafa nafsahu, wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi jangan pernah remehkan daun kerontang, karena itu adalah awal nasibmu yang malang. Justru dari seonggok daun kerontang, sejarah masa depan akan ditulis dengan gemilang.